Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tentang studi kepemimpinan Islam. Adapun tokoh yang kami pilih yaitu Harun Ar-Rasyid. Berikut profil dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Riki Wahid Pratama, NIM C1F018022. Ini nama saya Hadi Ifrita, C1F018016, dan Kamila Fitriani C1F018020. Berikutnya Tesna Levia C1F018026. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu biografi singkat Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid dilahirkan pada bulan Februari tahun 1763 Masehi di Rai. Ayahnya bernama Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah ketiga dari Bani Abbasiyah. Ibunya bernama Haizuran, seorang wanita sahaya dari Yaman yang dimerdekakan oleh Al-Mahdi. Harun Ar-Rasyid memperoleh pendidikan di istana, baik pendidikan agama maupun ilmu pemerintahan. Ia dididik oleh keluarga Barmaki, Yahya bin Khalid, salah seorang anggota keluarga Barmak yang berperan dalam pemerintahan Bani Abbas. Sehingga ia menjadi terpelajar, cerdas, fasih berbicara, dan berkepribadian yang kuat. Karena kecerdasannya, walaupun usianya masih muda, ia sudah terlibat dalam urusan pemerintahan ayahnya. Ia pun mendapatkan pendidikan ketentaraan pada masa pemerintahan ayahnya. Harun Ar-Rasyid dipercayakan 2 kali memimpin ekspedisi militer untuk menyerang Bizantium pada tahun 779 sampai 780 dan 781 sampai 782 sampai ke pantai Bosporus. Ia didampingi oleh para pejabat tinggi dan jenderal veteran. Sebelum menjadi khalifah, ia pernah memegang jabatan gubernur selama 2 kali. Di As-Saifah pada tahun 163 Hijriah atau 779 Masehi, dan di Maghribi pada tahun 780 Masehi. Ensiklopedia Islam 1994. Setelah sempat 2 kali menjadi gubernur pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi, Khalifah Al-Mahdi mengukuhkannya menjadi putra mahkota untuk menjadi khalifah sudah saudaranya Al-Hadi, dan setelah pengukuhannya 4 tahun kemudian, yakni tepatnya pada tanggal 14 September 786 Masehi, Harun Ar-Rasyid memproklamirkan diri menjadi khalifah untuk menggantikan saudaranya yang telah wafat. Pribadi dan akhlak Harun sudah bercengkrama, alim, dan sangat dimuliakan. Beliau berselang-seling menunaikan haji dan turun ke medan perang dari tahun berganti tahun. Beliau bersembahyang 100 rakaat setiap hari dan pergi menunaikan haji dengan berjalan kaki. Ia tidak menyia-nyiakan kebaikan orang kepadanya dan tidak pernah menangguh-nangguhkan untuk membalasnya. Beliau menyukai syair dan para penyiarnya serta gemar tokoh-tokoh sastra dan fikih. Malah beliau sangat menghormati dan merendahkan diri kepada alim ulama. Namun demikian, ia pun sangat mencintai istrinya, sehingga kalau ada yang berbuat salah pada istrinya dan pembantu-pembantunya, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Sebagai contoh, seorang hakim yang bernama Haus bin Khiyat telah dipecat dari jabatannya karena menjatuhkan suatu keputusan kepada salah seorang pembantunya, Jubaidah. Di antara sifat-sifat Khalifah Harun Ar-Rasyid yang amat menonjol ialah beliau kadang-kadang diumpamakan sebagai angin ribut yang kencang dan kadang pula sebagai angin yang bertiup sepoi-sepoi basah. Beliau lebih mengutamakan akal daripada emosi. Kalau marah, beliau begitu garang dan menggetar seluruh tubuh, dan kalau memberi nasihat, beliau menangis terseduh-seduh.
kekhalifahan Harun ar-Rasyid, akibat dari masuknya pengaruh asing dalam dunia Islam, maka telah berubah bentuk pemerintahan dari bentuk demokrasi menjadi absolut. Ini mulai terasa pada masa Bani Umayyah dan semakin menjadi nyata pada masa Bani Abbasiyah. Konsep pemikiran yang dianut oleh Bani Abbas adalah bahwa pemimpin memperoleh hak pemerintah dari Allah, bukan dari manusia, karena itu penguasa hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Para khalifah dalam pemerintahan Bani Abbas menduduki tahta kerajaan berdasarkan keturunan. Begitu juga pada diri Harun, ia menjadi khalifah karena ayahnya seorang khalifah dan juga mengganti beliau adalah anak keturunannya. Peran sang khalifah yang pada dasarnya sebagai Amir al-Mu'minin tetap dijalankan. Pada pemerintahan Harun, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan keadilan ia serahkan kepada yang lain. Dalam urusan masyarakat, papan atas sang khalifah adalah pemimpin yang aktif dari segalanya. Berikutnya, kemajuan yang dicapai pada khalifahnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan negara Harun ar-Rasyid memajukan ekonomi, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan sektor-sektor ini menjadi Baghdad, ibu kota pemerintah Bani Abbas, sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia. Ensiklopedia Islam 1994. Pada saat itu, banyak terjadi pertukaran barang serta valuta dari berbagai penjuru. Dengan demikian, negara banyak memperoleh pendapatan dari kegiatan perdagangan tersebut lewat sektor pajak sehingga negara mampu membiayai pembangunan sektor-sektor lain. Gedung-gedung yang megah, sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, juga sarana perdagangan mulai dibangun di kota Baghdad. Tidak lupa, dia membiayai pengembangan ilmu, pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian. Negara mampu memberikan gaji yang tinggi pada ulama dan ilmuwan. Di samping pembangunan untuk masyarakat, juga didirikan beberapa istana yang mencerminkan kemewahan waktu itu. Salah satunya adalah Istana Al-Khuldi. Di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, salah satu perkara penting yang menjadikan Harun ar-Rasyid begitu masyhur ialah naungannya atas ilmu, mendirikan Baitul Hikmah yang merupakan suatu institusi kebudayaan dan pikiran yang cemerlang ketika itu yang telah merintis jalan ke arah kebangkitan Eropa. Di bidang kesusastraan yang telah menjadikan Khalifah Harun ar-Rasyid termasyhur dan terkenal ialah menjadi buku 1001 Malam yang telah menduduki tempat paling atas di bidang kesastraan dunia. Di bidang hubungan luar negeri, Khalifah telah menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara di timur dan barat. Dialah Khalifah pertama yang menerima para duta besar di istananya, seperti duta besar yang diutus Kaisar Cina dan penguasa Perancis Charlemagne. Di bidang kesehatan, Khalifah mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Pada masa itu sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Kemunduran dan kehancuran kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Faktor internal, Khalifah menyadari bahwa kebijakan dalam perkara ini adalah suatu kebijakan yang gagal dan akan membawa pada perpecahan dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, ia pun mengambil langkah yang paling menonjol yang ditempuhnya untuk menghindari Ankara dari anak-anaknya dan menyelamatkan kaum muslim dari suatu keadaan kacau balau yang buruk. Beliau melakukan ibadah haji. Dari faktor eksternal, adapun yang menjadi faktor eksternal adalah yang pertama, pengangkatan Ibrahim bin Akhlab sebagai gubernur turun-menurun pada tahun 800 yang kemudian menjadi dinasti Akhlabiyah di Afrika Utama Maghribi. Yang kedua, pemberontakan
Rafiul Alais yang baru dapat dipadamkan pada masa Al-Ma'mun Ensiklopedia Islam 1994. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.